Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 26 November 2021. Hari ini IHSG-nya turun 2%, yaitu main 2,05% teman-teman ya turunnya. Kali ini karena turunnya IHSG itu dalam banget ya, dan ini juga sebenarnya sebulan lagi kan akhir tahun. Nah, seperti kebiasaan yang sudah-sudah, biasanya akhir tahun itu ada rally akhir tahun. Tetapi kenapa IHSG-nya turun 2%? Ada apa seperti itu? Dan penurunan ini apakah bisa menjadi peluang? Maka peluang bagi kita untuk, ya kemarin kan kita antri saham-saham kita nggak dapat. Apakah kali ini kita bisa mendapatkan saham-saham blue chip ataupun saham-saham yang biasa ditarik akhir tahun itu dengan harga-harga yang bagus seperti itu. Ini saya membahas tentang titik antri terbaik ya dari saham-saham yang potensial untuk tarikan akhir tahun. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi kalau teman-teman ditawari titip dana trading dengan atas nama MS Trade, logo MS Trade, dengan channel plesetan, channel-channel mirip, channel-channel yang ya niru-niru logo-logo MS Trade seperti itu, mengcopy channel MS Trade dan menawarkan titip dana trading yang sangat tidak masuk akal, dalam bentuk apapun, saya Surya MS Trade mengatakan tidak menerima titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati. Ya, bukan hanya saya teman-teman, yang lain konten kreator juga sama. Namanya juga dicatut untuk ya istilahnya investasi abal-abal seperti itu. Baik teman-teman, selain itu juga saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade di sini di channel saya ini teman-teman bisa join channel hanya dengan sekitar 20.000 teman-teman bisa join channel untuk mendukung channel MS Trade. Kelebihannya adalah teman-teman kalau komen akan mendapatkan badge yang sehingga saya bisa memberikan prioritas kalau misalkan teman-teman perlu segera dijawab, perlu ini istilahnya dibuatkan video ataupun ulasan terkait bahasan saham di channel ini. Jadi teman-teman yang mau join silahkan untuk join. Caranya dengan klik join dengan kondisi login pada link dari halaman channel YouTube saya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Baik teman-teman. Saya nggak nyangka kalau hari ini tuh turunnya 2%. Bener, saya nggak nyangka. Kenapa? Karena saya waktu hari ini, saya megangnya adalah Bukopin dan ini teman-teman. Saya pegangnya Bukopin dan Harum. Yang mana Harum saya closing ya ke awal-awal tadi. Dan Bukopin kan saya masih pegang walaupun saya udah lepas sebagian. Nggak semuanya, tapi sebagian ya teman-teman untuk Bukopin. Oke teman-teman, untuk IHSG-nya, teman-teman bisa ngelihat nih. Closing dari IHSG itu hari ini turunnya adalah 2,05% atau turunnya 137,793 poin. Ke level 6.561. Teman-teman bisa ngelihat ini di dalam tick chart ya. Di dalam tick chart ini kita klik tick chart. Oke, tick chart kita ambil dalam tick chart harus nongol. Sebentar saya teman-teman saya tarik dulu. Oke, kalau tick chart tadi tidak begitu jelas, jadi saya bawakan chart 5 menit aja. Di sini teman-teman bisa ngelihat ini adalah ya yang di kiri ini adalah batas tanggal 26 teman-teman ya. Jadi opening 26 itu mulai dari garis yang saya bikin ini. Ini adalah opening tanggal 26 teman-teman. Ini mulai tanggal 26 atau hari ini. Teman-teman bisa ngelihat bahwa IHSG ternyata closingnya adalah seperti ini ya. Jadi closing turun ya, naik sedikit, turun. Terus turun ya. Nah seperti itu. Saya sendiri benar-benar gak nyangka kalau turunnya sedalam itu. Karena hari ini saya agak sibuk juga ikut webinar teman-teman. Jadi sedikit-sedikit aja memantau market. Ketika saya balik ke layar OLT saya, kok seperti ini, kok dalam banget turunnya dari IHSG.
sebenarnya ada apa sih seperti itu? Banyak yang bertanya, Pak, IHSG turun segitu dalam itu karena apa gitu. Kita lihat di sini, di market cap di sini, saham-saham nih hampir semuanya turun teman-teman ya. Malah semuanya turun sebagian besar nih, 95%. Teman-teman bisa ngelihat BCA turun 2%, BRI 3, Astra 5 ya, 5%, BNI 4%, BRPT 5%, United Tractor 4%, kemudian di bawah ada Bukalapak, malah ini ARB ya. Kemudian yang merah, yang hijau cuma Telkom. Telkom teman-teman, yang hijau cuma Telkom. Kemudian MTK dan DCII dia ini ya netral seperti itu, tidak merah dan tidak ini hijau. Oke, kita akan tengok sekilas ya teman-teman. Sebenarnya ada apa sih? Karena banyak sekali yang tanya, Pak, ini sebenarnya ada apa sih seperti itu. Nah, ini teman-teman, saya coba buka ke news aja ya. Di sini kalau kita lihat nih di CNBC ini panik jual, IHSG drop 2% ya. Jadi di sini IHSG drop 2% Jumat 26 November 2021 ya. Aksi jual oleh investor asing dan juga adanya kekhawatiran memburuknya pandemik, yaitu munculnya varian baru virus COVID-19 yang bisa mementahkan vaksin. Nah, ini beritanya seperti itu. Kita sekilas saja teman-teman. Terus kemudian di sini juga Bursa Asia juga kebakaran. Ini tanggal kapan? 26 berarti pagi tadi. Jadi berarti regionalnya kan juga merah seperti itu. Jadi selain regionalnya merah juga karena kekhawatiran adanya varian baru ya teman-teman. Oke, untuk bahasan news saya sekilaskan di sini aja karena itu hanya sebagai informasi tambahan saja teman-teman. Kita akan langsung menuju ke ini aja, ke kebiasaannya aja, ke chart aja ya. Kita berdasarkan technical aja seperti itu. Kita news hanya kita gunakan untuk tambahan saja. Karena IHSG, karena indeksnya, maksud saya karena saham-saham pendukung indeks banyak yang turun, teman-teman. Tentu ini berpengaruh ke IHSG-nya, bahkan sampai turun 2%. Saya benar-benar nggak nyangka karena saya pegangnya adalah BBKP, di mana BBKP masih hijau teman-teman ya, sampai 330 tadi saya di 320 ke atas, 322 ke atas saya ada mengurangi posisi, nggak semuanya tapi mengurangi posisi saja, masih ada barang. Dan juga saya pagi itu take profit Harum ya, memang saya secara rutin akan take profit barang-barang tradingan saya ya. Harum tadi kan sempat turun juga, saya udah sampaikan ke teman-teman ini turun di sekian, saya udah mulai cover lagi barang-barang yang saya jual di atas. Oke. Untuk bahasan indeks cukup di situ aja ya. Jadi belum ya ini super resinya. Ya kenapa? Karena turunnya kan karena tadi kekhawatiran dan karena asing menjual kan seperti itu. Terus kemudian kita akan tengok nih di sini di chart dari IHSG. Oke, kita tengok dulu kondisi dari IHSG jebol support berapa saja. Oke. Teman-teman kalau lihat di sini ini ada satu tren ya. Yang merah ini adalah satu tren naik dari swing low di sini ke swing high-nya di sini. Jadi untuk swing low-nya saya gunakan di sini teman-teman, ini adalah swing low dari IHSG. Terus ini adalah swing high. Jadi saya hanya menganalisa dari tren ini, di mana tren ini sudah terjadi penembusan hari ini, sehingga untuk swing low saya gunakan yang di sini 6478 dan swing high-nya di high sebelumnya di 6754. IHSG saat ini berhasil menembus ya, maksud saya bukan berhasil. Memang menembus 23. Kemudian 23 retracement tuh di 6685, support di situ jebol. Kemudian support di 6643 jebol. Support 50 retracement di 6616 jebol dan juga di 6575 jebol. Nah, kalau seperti ini udah ekstrim sekali ya dalam tren naik ini. Ini turunnya udah ekstrim sekali, di mana support berikutnya dari IHSG itu ada di sini. Oke teman-teman, kegeser. Support berikutnya dari IHSG itu ada di, ini udah kelewatan, berarti kita ambil aja support langsung di 6478. 6478 ya teman-teman. Ini adalah hari libur. Ini adalah hari libur.
kita belum tahu regional libur ya kayaknya. Ya, kita masih menunggu lah hari Senin seperti apa. Bisa jadi juga mungkin besok Senin pagi opening mungkin nggak begitu menakutkan. Bisa pula seperti itu ya teman-teman. Namanya market kan sangat dinamis. Yang pasti kondisi hari ini, kalau misalkan besok hari Senin itu marketnya tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kekhawatiran berlebihan, maka teman-teman yang berani positioning hari ini harusnya untungnya lumayan seperti itu. Tapi kalau misalkan hari Senin itu nanti marketnya masih turun, regional masih memburuk, ya bisa jadi opening turun dalam lagi seperti itu. Jadi siapkan dana bagi yang teman-teman mau nadah, ataupun bagi teman-teman yang mau nge-short dulu atau jual dulu di atas baru cover di bawah, ya silahkan seperti itu. Semua itu adalah strategi masing-masing ya teman-teman. Saya sih tadi positioning sedikit ya, agak kontrarian ya dengan kondisi market seperti ini. Saya ngambil beberapa saham yang memiliki kebiasaan berbeda. Saya coba ambil, dan beberapa saham yang saya cukup hafal pergerakannya seperti itu. Baik teman-teman, kondisi market yang turun 2% seperti ini, saya rasa ini adalah satu peluang yang cukup bagus untuk kita manfaatkan. Kenapa? Karena kalau kemarin-kemarin saham-saham yang teman-teman incer itu belum terkoreksi dalam. Nah, sekarang adalah saatnya. Saya mulai dari sektor perbankan teman-teman ya. Di sini untuk BBNI teman-teman teman-teman perhatikan di BNI di 6750 ya. BNI perhatikan di 6750 dan 6580. 6.580. Kemudian untuk Bank Mandiri ini sebenarnya nggak kemana-mana ini barang. Kalau Bank Mandiri teman-teman perhatikan di 6.982 di sini, kemudian di 6.850 dan di 6.780. Kemudian untuk BRI teman-teman perhatikan di 4.100 ya, 4.100. Nanti kalau misalkan di titik kisaran 4.100 ini jebol, pas-pas market open, kemungkinan saya update untuk teman-teman ya. Kemudian untuk BBTN ini nggak dalam teman-teman, koreksinya nggak dalam ini. Karena apa ya? Ya masih di situ-situ aja. Tapi nggak apa-apa, teman-teman waspadain aja di 1.730 untuk BBTN. Nah untuk BBCA ini, bentar teman-teman, BBCA dalam tren ini dia saat ini supportnya udah deket sekali di 7250. Tapi ada sedikit mantul. Kalau misalkan Senin besok marketnya itu regional nggak ada apa-apa, ada kemungkinan rebound karena ini adalah di support. Tapi seandainya misalkan marketnya masih turun, untuk BBCA ini, sebentar teman-teman, untuk BBCA ini dia ada support 50 retracement di 7075 ya. Kemudian untuk Bank Danamon, teman-teman perhatikan ini juga mesti nggak kemana-mana, nggak begitu kepengaruh ya. Tapi perhatikan aja ada support di 2420. Nah untuk agro ini ya boleh dibilang akhirnya harganya kembali lagi ke low-nya beberapa hari yang lalu. Jadi untuk agro perhatikan di 2020. Bawahnya kemudian di 1940. Ya, itu aja untuk agro. Untuk BRIS selama ini kan nggak begitu kepengaruh ya, pergerakannya hampir di situ-situ aja. Nah, untuk hari ini BRIS nyampe di supportnya di 2000-an, di 2010. Perhatikan kalau misalkan besok jebol di 2000 ya, supportnya ada di 1750 untuk BRIS. Untuk BTPS ini ikut terkoreksi juga teman-teman. Supportnya ada di 3.710 ya. Kemudian ada juga di kisaran 3.600. Kemudian untuk BNGA teman-teman bisa ngelihat ini terkoreksi dalam sampai 61 tapi mantul ya. Kalau misalkan marketnya besok membaik Senin, kemungkinan dia akan rebound. Kalau misalkan enggak, di sini perhatikan di 1000 itu adalah MA 200-nya sekaligus 61,8 retracement ya. Biasanya kan mantulnya di MA 200-nya. Nah, untuk BBKP hari ini adalah perdagangan right terakhir. Ini sih menurut saya masih menarik ya, teman-teman. Karena kebiasaan dia kan mainnya di 400 ya. Jadi ini adalah hari terakhir
perdagangan right-nya, di mana right-nya tadi kan tutupnya berapa ya? 140. Kalau 140 orang-orang yang membeli right hari ini 140 tambah 200, jadi harga dari BBKP itu 340-an. Harusnya sih dengan kondisi BBKP yang 314 ini, 314 induknya, atau kalau eksekusi hari ini adalah 340, harusnya ini barang ke kanan closing atau sesi 2 tadi. Tapi mungkin karena marketnya nggak bagus sehingga tidak ngangkat seperti itu teman-teman ya. Tapi ini barang masih menarik. Mungkin ke 400 ini cukup mudah. Oke, berikutnya ini boleh dipantau banget ini. Ini Astra Internasional, supportnya ada di 5.800 ya. Bisa-bisa nih mungkin teman-teman hari Senin pada top up ini untuk siap-siap ini ya. Siap-siap ngambil barang. Dan mungkin juga bisa jadi juga teman-teman, saya kripto lagi jelek, bisa juga 40% dana kripto saya ambil juga untuk masukkan ke sini. Kita kan trader antar market ya, bisa berpindah-pindah dana seperti itu. Jadi mungkin akan saya alokasikan ke saham-saham yang menarik ini teman-teman. Jadi perhatikan di 5.820 itu adalah untuk Astra. Kalau misalkan cukup ekstrim lagi, boleh di antri di 5760. Ini cukup menarik semuanya ini. Nah ini teman-teman, Astra Autopart ini dia turun dan mantul. Ini dia hari ini tembus 23,6 retracement, 38 sudah ketembus hari ini tapi mantul. Jadi sementara support dia di 1290. Memang dalam kondisi seperti ini paling mantap adalah kalau full cash, punya cash teman-teman, kita bisa belanja barang ya. Kemudian ACES juga kepengaruh teman-teman ya. Untuk support ACES perhatikan di 1370 ya. Ya kembali ke yang kemarin ya, 1370. Unilever kepengaruh juga, hampir semua saham kepengaruh. Bener-bener ini saat yang bagus untuk teman-teman yang masih pegang cash seperti itu, jadi bisa belanja. Support untuk Unilever maksud saya di 4.585. Kemudian untuk Indofood, nah Indofood ini juga ekstrim banget ini. Ini kembali lagi support, dia berada di support sekarang 6.350. Kalau berikutnya, kalau support candle dia ada di 6.300. ICBB terkoreksi juga, saat ini berada di support di 8.840 teman-temannya di sini 23,6 retracement. Ini benar-benar peluang semua teman-teman. Untuk Medco jebol support 61, support berikutnya di 470 di sini. Kemudian Elsa juga ya kembali lagi ke yang kemarin ke 280. Akra, nah ini Akra ini barang ya teman-teman, ini akhirnya akan kembali turun tapi belum nyampe di 3890. Tapi sudah ada candle imbang antara buyer seller dan dia bertahan di 4130, itu adalah di supportnya ya teman-teman. Ini Akra ini kalau turun pokoknya pantau aja terus teman-teman. Perusahaan gas nih, saya udah take profit dan siap untuk membeli lagi, tapi kalau harga sekarang ya mesti dilihat dulu karena beda cerita kan. Kemarin saya beli di harga seperti ini karena ngebreak ke atas. Kalau sekarang saya beli di harga ini belum tentu bagus. Kenapa? Ya kalau ada perlawanan naik lagi bagus, tapi kalau enggak belum tentu bagus. Sama-sama 1560. Kalau ke atas geraknya sama 1560, tapi geraknya ke bawah itu beda cerita. Jadi mesti dilihat arah geraknya dia kemana. Kemudian untuk sawit teman-teman, tadi kan ada berita juga ya harga sawit turun ya. Ini dia tembus supportnya ya teman-teman, sehingga ada target dia ke 50 tapi bisa lewat ke 940 di EMA 200 dan juga di 61. Ada target langsung ke 61 retracement di 9380. Nah ini LSIP bener-bener teman-teman ya, ini nyentuh. Dia turunnya ini tembus supportnya di 1325, kemudian 1270. Jadi dia ada target ke sini teman-teman. Ini target-targetnya hampir kecapai semua di 1200 di 61,8. Jadi simpel aja teman-teman, gunain target-target yang udah saya bikin sebelumnya. Yang kalau misalkan jebol di 38 itu langsung ambil di 61 aja. Kemudian untuk SIM juga sama, ini dia ada target ini ke 61 retracement di 450. SSMS pun juga terkoreksi teman-teman. Nah SSMS terkoreksi. Ini sekarang kita
tarik Fibo dari SSMS ini, teman-teman. Kita tarik Fibonya dari sini ke swing yang di sini aja deh. Nah, dia saat ini tembus support pertama. Support berikutnya ada di 1230. BWPT sih ini boleh dibilang nggak kemana-mana, ini barang naik juga enggak, turun juga enggak. Supportnya dia memang ada di sekarang ini di 84 ya. Harum, nah Harum terkoreksi juga dan saya sudah sedikit positioning teman-teman, ini memang barang tradingan. Kalau teman-teman bisa hafal, oke, pergerakannya juga bagus juga. Dia kembali ke supportnya di 9093. 9093 ini kalau kita tarik Fibonya boleh ya di sini. Dia hari ini tembus di 38,6 teman-teman. Jadi ada target dia ke 8600. Ya, dia ada target ke 8600 teman-teman untuk Harum di sini. Tapi mesti dipantau dulu ya hari Senin. Dia memang ada target ke 8600 untuk Harum nih. Alasan saya adalah ada candle di sini. Ini ada candle ini ya. Ini sekaligus adalah 61 retracement di sini. Jadi dia ada target ke 8600 ya. Itu candle sebelumnya, resistan sebelumnya 8700-an lah seperti itu. Oke, menarik. Berikutnya adalah Adaro sama juga koreksi, nggak nyangka ya semuanya koreksi seperti ini. Adaro supportnya dia kembali lagi ke 1100, 1610 dan 1575. Indo Tambang Raya pun koreksi, support berikutnya ada di 20.000. PTBA ya teman-teman, itu PTBA itu support berikutnya ada di 2550, berikutnya di 2503. Indika langsung mencari support aja di 1590. Petrosi tembus supportnya kemudian di 2250. Doit ini nggak bergerak, mencari support sebelumnya di 287. Kemudian untuk MBSS, sebentar saya tarikkan Fibonya. MBSS support dia ada di 750. Nah, United Tractor jebol support teman-teman ya. Support berikutnya ada di 20.800. Adikarya support berikutnya dia tembus berapa ini? Dia ada support di 1100, 1050. Ini tembus semua teman-teman. Wika ada support, supportnya langsung ke bawah 1200. Kemudian PTPP support berikutnya ada di 1200. WSKT support berikutnya, aduh ini turun semua teman-teman. Support berikutnya ada di 770. BSDE sektor properti yang kemarin turun hari ini tambah turun. Support berikutnya di 1055. Pakuwon ada di 482. Asri itu ada di kisaran 176. SMRA ini dalam banner teman-teman. Ini mantep-mantep juga ini ya koreksinya teman-teman. Jadi pengen top up ini. Oke, 850 teman-teman untuk SMRA. CTRA ada target dia ke 990. Telkom juga akhirnya mana Telkom? Telkom ini. Telkom sih enggak ini ya, enggak begitu dalam. Kalau Telkom malah nggak dalam. Kalau Telkom turun, ini ISG-nya dalam ini. Lebih dalam lagi. Jadi Telkom support berikutnya sih 3.970, kemudian 3.933. Nah, Indosat nih sih oke aja ya teman-teman. Ini Indosat tadi pagi dia bidnya lebih tebal daripada overnya. Jadi dia bergerak ke kanan, tetapi ya market kayak gini dia kepengaruh juga. Tapi masih bagus nih, dia masih plus. XL, nah XL dia kembali lagi ke supportnya dia. Ada di 2910 dan 2860. Trend supportnya langsung ke bawah di 80.
TBIG gimana? Kemarin dia naik. Ini koreksi juga retracement. Kita tengok dia ada supportnya. Dia supportnya ada di 2930 dan 2850. Untuk TOWR jelas ini supportnya ada di bawah ini teman-teman di 1125. Kita tengok saham metal ya, sama. Saham metal koreksi juga tapi bentuknya ini ya sideways seperti ini. Ya kembali lagi ke supportnya dia di 2290. Dalam juga ya teman-teman. Padahal saya rasa pada banyak yang masuk ini kemarin. Inco sama juga tapi nggak begitu dalam karena Inco ini kan sideways ya ke 4720. Supportnya untuk TINS sideways juga kan sebelumnya, jadi supportnya jelas nih. Ini supportnya rapet banget sih. Tapi kalau kita ambil terbawah di 1530. MDKA bagaimana? MDKA ini kan kalau turun mantep juga nih kalau lari. Jadi sekarang turun sampai 38 retracement di 3500 tapi dia udah mantul sedikit. Kalau marketnya bagus, Senin bisa mantul ini. TKIM kemarin naik nggak ikut naik, koreksi. Sekarang dia berada tembus 50 retracement, ada target dia ke 7530. Kemudian untuk INKP ada target ke 7763 turunnya. YSMR juga ikut turun. Supportnya dia di low sebelumnya, swing low sebelum di titik low sebelumnya yaitu di 4030 sekaligus MA 200. Ini saya hapus saja, saya ganti dari tren ini teman-teman. Nah kalau di sini supportnya dia ada di 61 retracement. Kalau misalkan marketnya bagus mungkin Senin masuk naik nih. Kembali lagi minimal ke retracement 50 ke 4150 ya. INTP terkoreksi dan terkoreksi ini teman-teman, saya belum masuk 78 ya. 78 mantul dia, kalau misalkan marketnya oke sih mungkin naik ya. Sementara supportnya di 10.500, berikutnya ada di 9.830. CMGR juga turun ya, bertahan di 78,6 retracement, di bawahnya ada 7.770. ASA kemarin naik, hari ini koreksinya sedikit aja, sedikit banget. Supportnya ada di 3640. Era akhirnya jebol juga ya, tapi ini dia tertahan di 38 retracement di 600. Tapi dia keluar dari trend price channelnya. Untuk SAME ini nggak kemana-mana sih dari kemarin-kemarin ini kan. Dia pernah di 404, ini masih 406. EMTK. Nah, EMTK saya coba positioning sedikit tadi. Ini dia udah 2 hari ini dia ketahan di 38 retracement teman-teman ya, di sekitar 1850. Saya memang first entry untuk EMTK. MPPA dia masih turun-turun terus ya. Ini sih kemarin sebenarnya cukup ngeri ya, saya masuk MPPA terus saya take profit sebentar itu pasti naik di sini. Tapi ya karena saya menggunakan tape reading, ketika dia ada ke kanan naik, saya beli. Tetapi ketika mulai melemah, saya lepas saja dulu. Multipolar pun demikian. Tapi multipolar hari ini bagus ini. Dia minimal dia kembali ke harga open ya. Sebelumnya tidak naik, tidak turun. Jadi ketika turun sampai 330, dia naik lagi teman-teman. LPPF ini yang biasanya naik kenceng. Ini koreksi juga. Supportnya dia ada di 4100. LPCK juga ikut koreksi, support dia ada di 1200. Untuk LPKR nih sih stagnan, support dia ada di 140. Untuk MLPT stagnan juga. MTDL koreksi sedikit sampai 38 retracement sehingga supportnya masih di 3750. Saratoga terkoreksi, perhatikan supportnya ada di 1900, di 2000 ya teman-teman, di 2000. Kemudian Cepin ini sama aja, tetapi sama aja dengan sebelumnya seperti itu. Jadi closing dia adalah di low beberapa hari sebelumnya di 5822. Untuk supportnya dia ya sekarang sebenarnya dia udah di support sih ini. Supportnya dia dari kisaran 56.625 sampai 5.700. Untuk Cepin ambil support di bawahnya aja teman-teman di 1540.
Nah ini Java dia masih tertahan di 690 untuk main ya. Main masih tertahan di 690, di bawahnya ada di 650. Kalbe Pharma sih nggak dalam koreksinya ya. Dia kembali lagi, dia tertahan di 23 retracement di 1575. Prodia cenderung tetap aja karena dia tertahan di kisaran 7.770. Closingnya sih masih di atas 38,2 retracement di 7.060-an ya teman-teman. Nah silo ini yang luar biasa teman-teman. Apakah ini terkait ketakutan adanya varian baru sehingga saham rumah sakit bergerak seperti itu? Oke, kita tengok saham farmasi ya. KFC nggak bergerak juga, Inaf juga nggak bergerak. Kemudian saham bank digital teman-teman, kita tengok saham bank digital Arto ya ikut turun juga ya teman-teman. Supportnya Arto di 14.380. BGTG ini tadi sempat menarik saya tapi closing turun juga. Perhatikan lagi supportnya di 185. BBYB ini dia nggak bergerak, kayaknya ada right issue ya BBYB. Kita tengok dulu. BBYB right issue bulan depan, berarti perhatikan aja ya BBYB, kita pantau terus. BBHI ini koreksi teman-teman, bagi yang penggemarnya ada support di 5.878. BABB semuanya juga masih ikut koreksi ya teman-teman, mesti update juga. Ya intinya saat ini semuanya banyak yang koreksi. Tak terkecuali, banyak banget semuanya yang terkoreksi, termasuk BBKP yang hijau pun ikut terkoreksi teman-teman. Jadi saya nggak ngerasa tadi kan karena pegang BBKP sama Harum dan Harum udah take profit. Oke teman-teman, mungkin hari Senin saya akan memantau lebih ketat ya. Tadi sih udah positioning sedikit-sedikit. Besok kayaknya bursa luar libur ya, Amerika ya. Bursa luar libur dan oke kita tengoklah untuk hari Senin. Kalau misalkan marketnya sampai pagi masih belum bagus, mungkin akan sedikit ada gap down atau ada turun seperti itu. Ini teman-teman yang pegang cash pasti senang akan menerapkan trading di saat gap down ya teman-teman, dengan cara memilih saham-saham berfundamental bagus yang turun tanpa volume. Jadi ketika gap down seperti ini, teman-teman perhatikan saham inceran teman-teman ya. Kemungkinan kalau misalkan terjadi gap down, misalkan teman-teman ngincer BNI di sini, nah teman-teman langsung aja ketika open nanti ngelihat BNI seperti ini, opennya di berapa? Biasanya sih akan ada yang kalau marketnya masih merah ya, opening, maksudnya regional masih merah. Biasanya ada yang takut-takut gitu buang barang seperti itu. Nah biasanya kalau saya itu langsung misalkan saya ngincer BNI, ketika dia mulai turun seperti itu kan, nanti biasanya kita lihat sampai seberapa dalam dia mulai ada hajar kanan seperti itu. Biasanya orang-orang yang membeli sore dan mau one night trading seperti itu udah lepas barang ketika 5 menit pertama. Biasanya saya ngelihat kalau diguyur turun tetapi di titik tertentu mulai ada makan kanan, makan di over, di saham-saham blue chip utama biasanya saya akan masuk. Atau mungkin kalau misalkan marketnya sangat menakutkan, orang akan buang secepatnya, jadi terjadi gap down. Nah di situ para trader yang suka nadah di gap down itu akan memasang banyak jaring di beberapa lapis harga teman-teman. Jadi seperti itu, di ARB-nya berapa teman-teman, nggak sampai ARB sih pasti saham-saham blue chip ya, tapi setidaknya kita antri berlapis seperti itu. Saya rasa itu aja teman-teman ya. Ini kesempatan untuk teman-teman mau ngoleksi saham-saham blue chip karena ini juga akhir tahun, sebulan lagi akhir tahun. Apakah akan ada tarikan saham di akhir tahun? Kalau kemarin nggak berani positioning karena harganya masih terlalu tinggi, sekarang terkoreksi udah dalam. Nah, kalau benar-benar mau dikasih turun, apakah teman-teman siap untuk membeli seperti itu ya? Sekali lagi kalau milih saham-saham blue chip yang bagus, saham-saham yang bagus. Karena biasanya kalau marketnya merah itu gorengannya diem dulu, maksudnya gorengannya juga nggak ikut turun dalam. Biasanya gorengannya malah manggung seperti itu ya. Yang marketnya merah, yang turun dalam blue chip. Tetapi nanti kalau pas marketnya membaik, yang turun dalam tersebut blue chipnya juga reboundnya kenceng seperti itu. Baik,
Teman-teman, demikian dari saya, Surya M. Street and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.